Kamu pikir kamu bisa main-main dengan saya? Ini bukan sekedar gosip, Bu Leni. Ini sudah terlanjur jauh. Ini pelajaran buat kamu. Jangan pernah meremehkan orang. Bu Dina, kamu gila ya? Kenapa harus kayak gini? Saya nggak nyangka ya kamu bakal ngelakuin ini. Jangan pernah main-main dengan reputasi saya lagi, Bu Leni. Kalau kamu nggak mau kehilangan teman, lain kali pikirkan dulu sebelum bicara. Ini adalah peringatan. Jangan sampai saya harus lebih keras lagi. Saya heran deh, kalau Bu Dina bisa beli tas mahal gitu, padahal cuma ibu rumah tangga. Suaminya juga biasa aja, apalagi kan rumahnya juga nggak besar. Mencurigakan banget gak sih? Ya mungkin rezekinya Bu Leni. Ngapain sih dipikirin, Bu? Setiap orang kan punya jalannya hidup masing-masing. Yakin cuma rezeki? Bisa aja dia cuma pintar cari kesempatan. Saya pernah lihat tas yang modelannya sama persis di online shop, cuma 100.000. Saya yakin tas dipakai Bu Dina itu pasti tas KW. Kamu yakin, Bu Leni? Jangan asal ngomong. Nanti kalau kedengeran Bu Dina bisa ribut loh. Aduh, jangan takut ribut. Lagian yang saya omongin itu fakta. Orang-orang di luar sana lebih paham mana yang asli dan mana yang palsu. Saya cuma ngomong apa yang saya lihat kok. Tapi kalau kamu terus begitu, bukannya malah bikin masalah. Bu Dina itu tetangga kita, Bu Leni. Kita nggak bisa terus-terusan ngerasa curiga sama orang tanpa ada bukti yang jelas. Bukti? Bukti apa lagi yang kamu mau, Bu Tati? Orang semuanya udah jelas kok. Kamu itu nggak bisa ya tutup mata. Zaman sekarang orang beli tas KW terus pura-pura kaya cuma buat kasih makan gengsi. Saya cuma nggak mau ada masalah. Kalau sampai Bu Dina tahu gimana? Kamu tuh tahu nggak sih, Bu Tati? Orang kaya itu nggak pernah mau nunjukin diri mereka yang sebenarnya. Mereka justru pamer barang murah. Tapi kalau orang yang pura-pura kaya itu malah kebalikannya. Mereka rela pakai barang KW biar terlihat sempurna. Udah, Bu Leni, jangan dibesar-besarkan. Kadang kita cuma nggak tahu. Mungkin dia ada alasan kenapa dia bisa beli barang itu. Kamu jangan lebay ya, Bu Tati. Saya cuma kasih tahu aja. Kalau mereka nggak mau dibilang palsu, ya jangan main-main dong dengan barang KW. Ya udah, terserah kamu aja deh. Tapi saya nggak mau jadi bagian dari gosip yang nggak jelas. Saya ingetin kamu, jangan suka nyebar-nyebar gosip. Nanti takutnya kamu yang kena batunya. Gini aja deh, Bu Tati. Kalau Bu Dina ada di sini, kasih tahu saya. Kita lihat aja siapa yang benar. Tapi kalau dia marah, berarti apa yang saya omongin itu benar. Kalau emang dia ngerasa, dia nggak perlu marah-marah dong. Lagian kita punya hak kan untuk ngomongin. Jangan terlalu percaya diri, Bu Leni. Ini bisa jadi masalah besar. Kalian tahu nggak? Tas kremesnya Bu Dina itu KW loh. Saya yakin banget kalau itu 100% KW. Masa sih? Padahal kelihatannya mewah dan mahal. Masa iya KW? Itu jelas KW, tapi KW-nya yang super, makanya kelihatan mirip asli. Saya pernah lihat ya di online shop, harganya murah banget, cuma 100 ribuan. Ya ampun, kalau bener KW malu banget dong dia pamer-pamer gitu, seolah-olah dia beneran mampu beli yang asli. Makanya saya bilang jangan gampang tertipu dengan barang yang kelihatannya mahal. Kadang orang tuh cuma pamer aja, padahal gak seberapa. Bu Dina itu kan kelihatannya baik-baik aja ya, tapi siapa tahu bisa aja dia tuh cuma berusaha tampil kaya di depan orang. Wah, parah banget. Jadi dia orangnya kayak gitu ya. Padahal kelihatannya hidupnya udah cukup nyaman kan? Betul, Bu Mira. Kadang orang-orang itu lebih pusing soal apa yang orang pikirkan daripada hidup mereka sendiri. Coba aja lihat, dia selalu pamer barang mahal. Tapi saya yakin sih, kalau kita lihat lebih dekat, gak semua barangnya itu asli. Wah, kalau gitu malu banget ya. Bisa-bisa semua orang anggap dia itu orang kaya. Padahal kita semua kan tahu kalau di sini itu bukan soal pamer. Yang penting itu kan kejujuran. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita biarkan aja atau bilang ke yang lain? Ya biarin aja lah, saya cuma kasih tahu fakta. Semua orang perlu tahu kan siapa yang sebenarnya pamer. Tapi kamu harus hati-hati, Bu Leni. Jangan sampai kalau masalah ini ketahuan jadi malah balik ke kita. Gosip itu bisa berkembang jadi masalah besar. Bu Dina, cantik banget tasnya yang kemarin dipakai di arisan. Tapi itu beneran tas kremes asli ya? Iya, Bu, saya beli langsung di butik resminya kok. Ini model baru, harganya cukup mahal. Oh gitu ya, soalnya ada yang bilang itu KW loh, Bu. Siapa yang bilang begitu, Bu? Coba jelaskan, saya ingin tahu siapa yang berani ngomong kayak gitu. Saya suka denger-denger aja kok, Bu. Aduh, gimana ya? Gak enak ngomongnya sih. Tapi ya mungkin itu cuma gosip doang, gak usah terlalu dipikirin. Bu Rini, saya nggak suka kalau ada orang yang bicara tentang saya di belakang. Kalau memang ada yang ngomongin, saya ingin tahu siapa. Jangan cuma denger-denger aja. Siapa?
Yang nyebarin gosip itu Bu Leni, Bu. Saya cuma dengar dari dia. Apa? Bu Leni? You berani ngomong gitu tentang saya? Bu Dina, saya nggak maksud. Mungkin Bu Leni cuma nggak sengaja. Itu kan cuma gosip. Saya yakin Bu Dina nggak perlu marah-marah kan? Gosip? Itu bukan cuma gosip, Bu Rini. Itu fitnah. Saya harus cari tahu kenapa Bu Leni bisa seberani itu nyebarin hal-hal yang nggak benar tentang saya. Saya nggak akan biarin dia lolos begitu aja. Kalau Bu Leni berani bicara begitu, saya akan buktikan kalau semua yang dia bilang itu bohong. Dia harus tahu saya bukan orang yang bisa dipermainkan gitu aja. Tapi Bu Dina, kalau udah kayak gini, hati-hati ya. Jangan sampai masalahnya makin besar. Enggak, Bu Rini, saya nggak akan tinggal diam. Saya akan buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Bu Leni nggak akan lolos begitu aja. Saya akan buat dia menyesal udah nyebarin fitnah tentang saya. Bu Mira, Bu Rini udah percaya kan soal tas Bu Dina itu? Ya, saya yakin makin banyak yang tahu sekarang. Semua orang pasti mulai curiga. Iya sih Bu Leni, tapi saya nggak yakin deh ini langkah yang benar. Kalau gosip ini udah kesebar ke telinga Bu Dina, kayaknya dia bisa marah banget loh. Dia kan terkenal galak. Kalau sampai dia tahu, nggak menutup kemungkinan dia bisa balas dendam. Biarin aja Bu Mira. Orang sombong kayak dia tuh perlu kita jatuhin. Selama ini dia anggap dirinya paling hebat. Sekarang saatnya dia ngerasain sendiri, biar dia tahu rasa. Lagian kalau nggak ada yang kasih pelajaran, dia terus aja begitu. Bu Dina kan terlalu percaya diri. Ngapain dia sombong-sombong pamer tas mahal? Sekarang semua orang udah tahu kan, semua yang dia pamerin itu palsu. Bu Leni, hati-hati ya, jangan sampai semuanya balik ke kamu. Saya ngerti sih kalau kamu pengen ngerendahin dia, tapi kalau sampai hal ini keluar dari kendali, kamu juga yang bakal kesulitan. Santai aja Bu Mira. Semua yang saya lakuin itu demi kebaikan dia. Kan dia perlu tahu kalau nggak semua yang kelihatannya bagus itu asli. Jadi kalau dia marah, ya udah, itu konsekuensi dari kesombongannya. Kok bau masakannya aneh banget ya? Ini kan baru sebentar dimasak. Bu Leni, beneran berhenti deh. Saya nggak suka perasaan ini. Kadang-kadang gosip itu balik ke kita, tahu nggak? Udahlah Bu Mira, jangan sok khawatir. Saya udah biasa kok. Semua bakal selesai cepat. Gak ada yang bisa ngerusak rencana saya. Gak akan ada yang berani lawan saya. Aduh, kok kayak ada yang salah ya? Ini gak biasanya kayak gini terus. Saya cuma mau meluruskan gosip yang beredar. Ini semua bukti kalau barang-barang saya asli. Semua sertifikat ini terverifikasi langsung dari butik resmi. Jadi nggak perlu ada yang ragu lagi soal keaslian tas-tas saya. Ya ampun Bu Dina, maaf ya, saya nggak nyangka gosip itu sampai segininya. Saya benar-benar nggak tahu kalau gosip itu sudah beredar luas. Gak apa-apa Bu Tati, tapi saya ingin tahu siapa yang mulai menyebarkan gosip ini. Saya nggak suka kalau ada yang memfitnah saya tanpa ada alasan yang jelas. Mungkin cuma salah paham aja Bu Dina. Gimana kalau kita selesaikan dengan baik-baik? Saya yakin gak ada yang sengaja nyebarin hal buruk tentang kamu. Saya nggak mau asal-asalan Bu Tati. Ini soal nama baik saya. Jadi siapa yang pertama kali menyebarkan gosip ini? Saya ingin tahu dan saya harus tahu. Sebenarnya orang yang menyebarkan gosip pertama kali itu Bu Leni. Dia bilang tas kamu KW. Terus pernah lihat di online shop kalau harga tas yang kamu pakai itu cuma 100.000. Bener-bener ya Bu Leni itu. Dari dulu selalu aja iri sama apa yang saya punya. Kesabaran saya sudah habis. Pokoknya saya bakal labrak dia. Bu Leni, kamu yang bilang kalau semua barang yang saya pakai itu KW kan? Enggak kok, cuma cerita biasa aja. Gak ada maksud apa-apa. Itu kan cuma gosip. Semua orang juga sering ngobrol kayak gitu. Biasa aja kali, gak usah lebay. Kamu tahu nggak, cerita kamu itu bikin nama saya jelek. Apa kamu pikir itu hal yang bisa dimaafkan? Gosip seperti itu bisa merusak reputasi saya. Saya nggak bisa terima, Bu. Jangan terlalu serius lah Bu Dina. Orang juga nggak peduli kok. Lagian siapa juga yang dengerin gosip itu? Ini cuma omongan di antara tetangga doang. Udah, kita kan teman, nggak usah diperpanjang. Kamu pikir kamu bisa main-main dengan saya? Ini bukan sekedar gosip Bu Leni. Ini sudah terlanjur jauh. Ini pelajaran buat kamu. Jangan pernah meremehkan orang. Bu Dina, kamu gila ya? Kenapa harus kayak gini? Saya nggak nyangka ya kamu bakal ngelakuin ini. Jangan pernah main-main dengan reputasi saya lagi Bu Leni. Kalau kamu nggak mau kehilangan teman, lain kali pikirkan dulu sebelum bicara. Ini adalah peringatan. Jangan sampai saya harus lebih keras lagi.
Kamu tahu nggak Bu Mira? Kemarin Bu Dina bawa sertifikat asli tas-tasnya. Jadi jelas yang diomongin sama Bu Leni itu salah besar. Semua gosip itu fitnah belaka. Iya Bu, saya juga kasihan sama Bu Dina. Dia kan udah cukup sabar ngadepin semua omongan itu. Tapi sekarang orang jadi makin gak percaya sama dia. Bu Leni ini emang mulutnya tajam banget. Tapi kayaknya sekarang dia mulai kepanasan sendiri. Saya sih nggak heran, orang kayak Bu Leni itu hobinya bikin gosip. Lihat aja, setiap kali dia ngomong nggak ada yang benar. Orang-orang jadi mulai nggak bisa percaya sama kata-katanya. Bahkan saya aja yang nggak pernah ikut gosip bisa tahu mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak. Tapi gimana ya Pak? Kalau gosip ini terus beredar, kasihan Bu Dina, hidupnya bisa jadi nggak tenang. Pasti banyak yang mulai menjauhi dia. Orang-orang itu gampang terpengaruh. Sedikit aja ada omongan buruk, pasti pada langsung percaya deh. Saya khawatir Bu, kalau Bu Leni nggak dihentikan, bisa-bisa Bu Dina bakal terus jadi sasaran fitnah dan bulan-bulanan orang-orang. Semakin banyak orang yang dengar, maka akan semakin susah Bu Dina buat ngebersihin nama baiknya. Ya itu dia masalahnya. Kalau dibiarkan, gosip ini cuma bakal jadi bola salju yang makin lama makin membesar. Bu Leni harus diingatkan supaya nggak sembarangan nyebarin isu. Kalau enggak, bisa-bisa dia yang jadi bahan gosip selanjutnya. Kalian harus kasih tahu Bu Leni, jangan sampai dia nyebarin lagi cerita bohong kayak gitu. Kalau dia nggak bisa ditahan, biar orang lain yang kasih pelajaran. Ini udah terlalu jauh, jangan sampai ada yang lebih parah lagi. Oh iya, saya hampir lupa. Besok pagi kita diminta kumpul sama Bu Dina di rumahnya. Bu, kamu bikin apa lagi di komplek? Kenapa orang-orang pada ngomongin kamu? Aku baru dengar dari teman kantor, gosip tentang tas Bu Dina itu udah nyebar kemana-mana. Apaan sih Mas? Gak ada apa-apa kok. Mereka kan cuma ngomong-ngomong biasa, gak usah dibawa serius. Kamu pikir gosip kayak gitu nggak bikin berdampak? Apa kamu nggak sadar kalau kamu udah bikin nama kita jelek? Semua orang mulai ngomongin, bukan cuma di kompleks ini, tapi juga di tempat kerja aku. Aku malu, Bu. Malu? Kenapa? Mereka kan cuma ngomong-ngomong biasa, nggak usah dibesar-besarin. Lagian siapa yang peduli sama omongan orang? Itu bukan omongan biasa, Bu. Kalau terus begini, kita bisa dijauhi tetangga. Bisa-bisa nama kita jadi bahan gosip. Apa itu yang kamu mau? Jadi kamu mau nyuruh aku diem aja gitu? Gak bisa dong Pak, itu kan hak aku untuk ngomong. Kalau orang lain gak suka, ya urusan mereka. Aku udah pernah bilang jangan suka nyebar gosip, tapi sekarang semuanya udah terlambat. Apa kamu gak ngerti, Bu? Kalau terus begini, gak cuma kita yang bakal menderita, tapi hubungan kita sama para tetangga juga akan ikut hancur. Ya udah, kalau kamu merasa malu, kamu bisa pergi dari sini. Aku cuma ngomong, gak ada yang salah. Tapi kalau kamu mendengarkan omongan orang lain, itu urusan kamu. Saya mau semua tahu, saya nggak pernah pamer atau bikin gosip. Tapi kalau ada yang terus menyebarkan fitnah tentang saya akan lapor ke pihak berwajib. Ini bukan masalah kecil lagi. Wah Bu Dina, apa ini nggak terlalu berlebihan? Rasanya nggak perlu sampai segitunya. Mungkin kita bisa ngobrol baik-baik sama Bu Leni kan? Mungkin dia nggak sadar udah bikin masalah besar. Kita coba aja dulu ya, ajak dia bicara dari hati ke hati. Saya sudah cukup sabar Bu Rini, tapi kalau dia nggak minta maaf, saya nggak akan tinggal diam. Gosip itu sudah melukai saya dan sekarang sudah menyebar kemana-mana. Itu bukan cuma masalah soal tas, itu soal harga diri saya. Bu Dina, saya ngerti kok perasaan kamu, tapi jangan sampai kita bertindak gegabah. Melaporkan ke polisi itu memang hak kamu, tapi apa itu solusi yang benar? Kalau kita nggak bisa menahan diri dan bertindak gegabah, semuanya bisa jadi lebih buruk. Saya nggak mau masalah ini terus-terusan larut. Saya sudah cukup dihina di belakang, sudah cukup dianggap remeh. Kalau Bu Leni nggak punya keberanian untuk meminta maaf, saya akan buktikan ke dia, ke semua orang, bahwa saya nggak pantas diperlakukan seperti ini. Bu Dina, saya paham kalau kamu marah, tapi saya rasa nggak ada salahnya kan kita coba lebih sabar sedikit lagi. Kalau benar Bu Leni yang nyebar gosip itu, mungkin dia juga nggak tahu kalau sudah bikin masalah sebesar ini. Kalau kamu lapor ke polisi, bisa-bisa kita semua terjebak dalam situasi yang buruk. Saya sudah cukup sabar Bu Mira. Kalau masalah ini nggak selesai, saya nggak mau tinggal diam. Setiap orang punya batas kesabaran. Saya rasa sudah saatnya saya ambil tindakan. Saya cuma takut Bu Dina, kalau kamu emosi malah bisa memperburuk keadaan. Tetap tenang, kita selesaikan dengan kepala dingin. Tunggu saja Pak Joko, kalau itu yang terbaik, saya akan melangkah lebih jauh. Kita lihat siapa yang lebih kuat dalam hal ini. Tapi saya masih berbaik hati. Saya akan memberikan Bu Leni satu kali kesempatan lagi. Nanti sorenya saya akan temui dia dan suruh dia untuk meminta maaf kepada saya.
Bu Leni, saya minta kamu minta maaf sekarang juga. Gosip yang kamu sebar tentang saya udah bikin saya malu di depan tetangga. Kamu nggak tahu betapa merusaknya ini buat nama baik saya. Bu Dina, jangan keras-keras gitu dong. Saya kan cuma bercanda aja. Kayaknya kamu terlalu baper deh. Orang juga nggak peduli, cuma gosip biasa kok. Lagian kamu kan udah pernah ngasih peringatan kemarin. Kok sekarang udah balik lagi aja sih? Bercanda apanya Bu Leni? Kamu nggak sadar ya? Cerita bohong yang kamu sebarkan itu gak cuma nyakitin saya, tapi juga menghancurkan reputasi saya. Kamu pikir ini cuma bercandaan? Ini dampaknya jauh lebih besar dari yang kamu kira, Bu Leni. Ya udah deh, kalau kamu merasa begitu, saya minta maaf deh. Tapi kamu jangan kelewatan juga. Saya nggak bermaksud jahat juga kok. Bu Leni, coba deh dengerin. Kamu harus minta maaf dengan tulus. Jangan bikin masalah ini makin panjang. Kita semua nggak mau kayak gini terus kan? Ya udah, maaf deh kalau itu bikin kamu kecewa. Permintaan maaf kamu nggak cukup cuma keluar dari mulut tanpa rasa penyesalan. Kamu pikir ini bakal selesai dengan kata-kata itu aja? Bu Leni, kalau kamu benar-benar ingin semua ini selesai, kamu harus mengakui apa yang kamu lakukan dan benar-benar menyesal, bukan cuma ngomong tanpa arti. Iya, saya minta maaf. Kamu kan udah dengar. Cuma itu yang bisa saya lakuin. Jadi nggak usah lebay. Itu tidak cukup, Bu Leni. Kalau cuma sekedar kata maaf tanpa ada rasa penyesalan, semuanya tidak akan berakhir di sini. Saya nggak mau permintaan maaf semacam itu. Ini bukan cuma soal malu, tapi soal prinsip. Kalau kamu nggak belajar dari kesalahan ini, kita nggak akan pernah selesai. Udah, jangan bikin ini makin panjang. Semua ini udah cukup bikin capek. Kalau kamu bener-bener minta maaf, ya udah selesai aja. Jangan sampai kayak gini terus. Tapi maaf. Bu, kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak nggak ada semangat banget? Aku tadi udah minta maaf ke Bu Dina, Mas. Tapi aku nggak yakin dia percaya. Aku ngerasa semuanya nggak akan selesai begitu aja. Ya itu akibatnya kalau kamu suka ngomongin orang, Bu. Terkadang omongan yang nggak dipikir matang bisa berbalik jadi bumerang. Sekarang kamu harus lebih hati-hati. Jangan sampai semua ini terus berlarut-larut. Iya mas, aku tahu. Tapi kenapa ya? Aku merasa kayak ada yang aneh di rumah ini. Semuanya jadi nggak karuan. Rasanya kayak ada yang nempel, gak bisa hilang. Aneh gimana, Bu? Jangan terlalu dipikirin lah. Semua akan baik-baik aja. Kamu istirahat aja nanti. Lah, kenapa mas? Mas, aku nggak ngerti. Mulutku, kenapa mas? Apa ini? Mas, tolong, apa yang terjadi? Aku nggak bisa berhenti. Bu, apa yang terjadi? Kenapa mulut kamu penuh busa? Mas, mungkin ini aja untuk aku. Aku harus minta maaf sama Bu Dina. Bu Leni, apa yang terjadi sama kamu? Bu Tati, Bu Mira, tolong. Saya nggak bisa. Ini nggak bisa berhenti. Ini adalah azab untuk kamu, Bu Leni. Ini akibat dari mulutmu yang selalu penuh fitnah dan iri hati. Kamu pikir bisa terus menyebarkan kebohongan tanpa ada balasannya? Ini memang sudah seharusnya terjadi. Bu Leni, kamu selama ini nggak pernah mikir tentang perasaan orang lain. Gosip yang kamu sebar bukan hanya menyakiti Bu Dina, tapi juga semua orang yang jadi korban omonganmu. Sekarang lihat, kamu yang harus bayar semua ini. Saya salah. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kamu selalu merasa lebih hebat dari orang lain, Bu Leni. Kamu pikir dengan gosip dan fitnah kamu bisa mengendalikan semuanya. Tapi lihat sekarang, karma gak pernah salah alamat. Ini adalah pembalasan atas semua kebohongan yang kamu sebarkan. Bu Leni, kadang hidup ini nggak bisa kita atur. Kamu harus belajar menerima kenyataan bahwa setiap perbuatan ada akibatnya. Saya harap kamu sadar, dan bukan hanya tentang kamu, tapi juga tentang semua yang kamu lukai. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Semuanya kesalahanku.